Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu kembali di pembelajaran pemrograman dasar. Ya, kita akan meneruskan materi-materi ya di pemrograman dasar ini, di mana kita masih membahas bab 1. Ya, kita masih membahas bab 1. Oke, sebentar, Pak. Dia akan eh, melihat di LMS ya. Karena di LMS itu kita atau Pak Hadi ya, maaf, Pak Hadi sudah memberikan seperti daftar atau draft yang apa-apa aja yang kita akan pelajari ya. Jadi kita bisa tahu, oh ini materi-materi ini ya yang akan kita pelajari. Oke, saya akan buka dulu. Ya, kita lihat di sekarang kelas. Ntar Pak Ade nyontek dulu. Hari ini ya, contoh hari Selasa ya, 10 TKJ 4 ya. Oke, saya akan lihat di sini. Nah, di mana bab 1 kita membahas yaitu alur logika dan perangkat lunak bahasa pemrograman ya. Nah, di mana di sini ada dua subbab yaitu alur logika pemrograman dan kedua adalah perangkat lunak bahasa pemrograman. Nah, yang akan kita bahas pada kali ini ya yaitu tentang perangkat lunak bahasa pemrograman. Nah, kita akan membahas yaitu satu klasifikasi software, kemudian yang kedua klasifikasi bahasa pemrograman, dan ketiga adalah implementasi perangkat lunak aplikasi pemrograman. Jadi ini adalah bahasan ya, pembahasan terakhir di bab 1. Nah, Pak Hadi nanti akan men-share yaitu PowerPoint ya. Nanti saya akan tuliskan maaf, saya akan bikin di sini ya, yang itu nanti kalian bisa download ya, pembahasan yang kali ini ya saya ulas ya, jadi di PowerPoint. Oke, langsung saja ya. Di sini Pak Adi sudah membuat yaitu PowerPoint-nya. Kita membahas yaitu perangkat lunak bahasa pemrograman. Oke, yang pertama adalah yang satu di sini klasifikasi software ya. Nah, pertama yang dibahas satu adalah sistem operasi. Nah, pengertian sistem operasi adalah program yang berfungsi untuk mengendalikan sistem kerja yang mendasar sehingga mengatur kerja media input, output, tabel pengkodean, memori, penjadwalan prosesor, dan lain-lain. Nah, sistem operasi ini memang sangat penting ya di perangkat lunak atau software ini ya, di mana dia yang mengendalikan ya, di mana dia yang memanage ya. Kalau perangkat keras kemudian tidak ada sistem operasi, tentu saja komputer ini tidak bisa berfungsi gitu. Jadi perangkat keras ya yang terhubung ke komputer, nah ini dikendalikan oleh software gitu ya. Nah, tentu saja di sini sistem operasi ini adalah yang memang menghubungkan ya antara hardware, antara brainware gitu ya. Nah, eh, di bahasa pemrograman ya tentu saja menggunakan sebuah sistem aplikasi. Nah, sistem aplikasi itu ya tentu saja harus masuk ya ke dalam sistem operasi. Jadi tanpa adanya sistem operasi ya tidak bisa ya sistem aplikasi itu bekerja. Kemudian
sistem aplikasi itu bekerja, kita membuat sebuah bahasa pemrograman, ya, bisa kita gunakan. Tapi tanpa adanya sistem operasi, tanpa adanya sistem aplikasi, bahasa pemrograman tidak bisa seperti itu, ya. Oke, yang kedua adalah program aplikasi. Nah, program aplikasi ini sesuai dengan kebutuhan tertentu, gitu ya, seperti pengolah kata, lembar kerja, misalkan eh, apa text editor, ya, kita sebagai programmer, ada Visual Studio Code, ada Sublime Text, ada Notepad++. Nah, itu termasuk di program aplikasi, ya. Jadi sesuai kebutuhan. Jadi kita kebutuhannya mau apa. Kemudian program utility adalah pendukung, ya, pembantu, ya. Contoh adalah misalkan untuk memformat flash disk, untuk misalkan cleaner, ya, membersihkan jang-jang memori, gitu ya, dan sebagainya. Kemudian program paket ini adalah program yang dikembangkan dengan kebutuhan umum, ya. Oke, contohnya Microsoft Office, ya, di situ ada Microsoft Office Word, ada Microsoft Office PowerPoint, Microsoft Office Excel, gitu ya. Itu paket-paketan, gitu. Dan kelima di sini adalah bahasa pemrograman, yaitu perangkat lunak bahasa, yaitu program yang digunakan untuk menerjemahkan instruksi-instruksi yang ditulis dalam bahasa pemrograman ke bahasa mesin dengan aturan atau prosedur tertentu, gitu ya. Nah, di dalam bahasa pemrograman, ya, ini memang nanti dibagi-bagi, ya. Nanti pertemuan berikutnya kita akan membahas bagaimana tingkat, ya, bahasa tingkat tinggi, ada bahasa tingkat menengah, ada bahasa tingkat rendah, yang tentu saja, ya, kita ini di bahasa tingkat tinggi yang dipahami oleh manusia, ya. Nah, nanti ada bahasa menengah, ya, antara bahasa tinggi dan rendah, dan bahasa rendah itulah yang manusia itu nggak memahami, ya. Yang memahami adalah mesin si komputer itu, ya. Jadi eh, komputer, ya, tentu saja kalau di bahasa mesin, bahasa tingkat rendahnya itu, ya, hanya mengenal 0 dan 1, ya, bilangan 0 dan 1, atau kita sebutnya adalah bilangan biner. Nah, kalau di SMKTKJ ini kelas 1 itu akan mempelajarinya di mata pelajaran sistem komputer, ya, bilangan biner itu. Nah, fungsi bahasa pemrograman memerintahkan komputer untuk mengolah data sesuai dengan logika yang diinginkan dengan bentuk output berupa program atau aplikasi. Nah, ini lagi-lagi tentu saja tidak terlepas dari algoritma, ya, yang kita pertemuan sebelumnya itu membahas. Itu sangat penting, gitu ya. Tanpa adanya logika, ya, bahasa pemrograman ini, ya, tidak bisa bekerja, ya. Jadi logika, nanti ada struktur bahasa pemrograman atau sintaks-sintaks, ya. Tentu saja sintaks-sintaks bahasa pemrograman itu berbeda, gitu. Nah, tapi logika ini sangat kita perlukan, gitu ya. Bagaimana kita menggunakan bahasa pemrograman. Nah, misalkan ketika bahasa pemrograman itu outputnya atau manfaatnya bisa menjadi program kasir, aplikasi lampu lalu lintas, jalan raya, alarm gempa bumi, dan sebagainya, ya. Contoh juga ketika misalkan kita, ya, berbelanja online sekarang, ya, aplikasi-aplikasi yang bentuknya Android, yang bentuknya web. Nah, tentu saja itu adalah hasil dari bahasa pemrograman, ya. Outputnya seperti itu yang kita gunakan, ya, yang membantu kehidupan sehari-hari kita, membantu tujuan-tujuan kita, gitu. Oke, di klasifikasi bahasa pemrograman, ya, di sini adalah jenis-jenis, ya, bahasa pemrograman. Yang saja bahasa pemrograman itu banyak, ya. Ini tadi hanya sedikit, gitu ya. Nah, tetapi
bahasa pemrograman itu memang sesuai, misalkan dia itu untuk kebutuhan apa, misalkan kebutuhan untuk web, kebutuhan untuk desktop, kebutuhan untuk game gitu ya. Yang di sini Pak Adi tidak memberikan apa kelompok seperti itu ya. Mana misalkan eh, yang buat web, mana yang buat misalkan game buat desktop gitu ya. Nah, tapi tentu saja di apa bahasa pemrograman ini yang banyak ya, disesuaikan dengan kalian itu mau belajar apa gitu. Nah, di mana memang belajar ya kita pemrograman itu bisa beberapa kita itu berdasarkan dari apa gitu ya, berdasarkan dari apa. Bisa satu adalah dari apa tuntutan gitu ya. Nah, contoh belajar ya, belajar kalian nanti misal Pak Adi menggunakan bahasa C++ gitu ya. Nah, berarti tuntutan kalian itu ya harus bisa gitu ya untuk mempelajari C++ itu ya. Contoh seperti itu. Dan yang kedua, kita belajar bahasa pemrograman itu berdasarkan ya misal motifnya atau tujuannya yaitu bisa uang gitu ya. Apa kita bisa membuat sebuah programnya itu dijual dan kita mendapatkan uang gitu. Atau kita bekerja gitu ya, misalnya di freelancer gitu ya. Si klien ini mintanya seperti seperti ini, kita buatkan ya, kita buatkan sesuai dengan klien yang diminta, kemudian jadi dan kita mendapatkan uang gitu ya. Dan memang belajar bahasa pemrograman yang lebih enak adalah yang ketiga adalah minat ya, passion. Nah, passion itu apa? Kita sukanya apa gitu ya. Itu yang lebih enjoy gitu. Misalkan kita suka PHP gitu ya. Ya, kita mempelajari PHP itu. Jadi memang kalau dikatakan kita nanti menggunakan bahasa pemrograman, kita belajar pemrograman ini ya tidak bisa saya katakan mudah gitu ya. Kalau dibilang sulit ya sulit gitu ya, tapi jangan seram gitu ya. Bisa kita berusaha ya dengan beberapa kali-likunya dan nanti kita bisa ibarat eh, bisa menggunakan ya bahasa pemrograman itu. Dan memang bahasa pemrograman itu kita gunakan memang lebih baik adalah project gitu ya. Jadi kita membuat apa itu yang sebenarnya lebih gampang ya. Kita mempelajari suatu bahasa pemrograman ya. Jadi kalau misalnya dikatakan, Pak, apakah perlu kita bisa apa bahasa pemrograman yang banyak? Ya boleh, silakan gitu ya. Tetapi eh, ada yang mengatakan boleh silakan semuanya gitu dipelajari gitu biar tahu oh ini sintak ini, dan juga ada yang mengatakan juga ya udah satu-satu aja dulu gitu ya, satu dulu yang dikuasai gitu, dan silakan nanti berkelanjut gitu ya. Nah, tadi Pak Adi bisa bilang misalkan kalau kita belajar bahasa pemrograman gitu ya. Memang yang ada yang mengatakan lebih enak adalah kita itu belajar bahasa pemrograman yang banyak dipelajari gitu ya, banyak dipelajari. Jadi nanti mudah ketika ada masalah gitu ya. Dan kalau lebih enak adalah kita lihat misalkan top bahasa pemrograman gitu ya. Nah, kita lihat yang tertinggi itu yang mana. Nah, bisa tuh ya ini bahasa pemrograman yang paling banyak gitu ya. Misal contoh JavaScript contoh misalkan. Paling banyak dipelajari
gitu ya. Ya kita bisa silakan apa mempelajari itu ya JavaScript, atau bisa dilihat, oh JavaScript ini kegunaannya bukan web aja, misalkan untuk game bisa gitu ya, silakan. Contoh Java gitu ya, misalnya Java ini bisa game, bisa desktop ya, bisa misalkan Android gitu ya, silakan itu ya. Bisa dilihat dari ketika saya menggunakan satu bahasa pemrograman ini bisa semua gitu ya. Bisa buat misalkan web, ini bisa buat apa, game, ini buat desktop ya, dan sebagainya begitu ya. Oke, nah di sini C# ya, itu adalah oleh Microsoft. Kemudian C++ ini pengembangan dari bahasa C ya, dimana dia menggunakan fitur orientasi objek atau OOP, Object Oriented Programming. Kemudian bahasa C ini ada dari Apple. Kemudian HTML ini adalah web statis ya, dinamisnya adalah PHP. Kemudian Java ini dia bisa ya, kode-kode mesin-mesin yang sistem operasi ini bisa mendukung ya, Java ini bisa mendukung ke sistem operasi. Kemudian JavaScript ini untuk halaman web aplikasi. PHP dinamis. Bahasa Python ini untuk ilmiah ya. Nah ini Python juga sama ya, dia juga bisa web, dia bisa buat apa yang ilmiah itu artificial intelligence ya, kecerdasan buatan, terus buat game juga gitu, terus ada yang buat hacker juga gitu ya, Python itu. Oke, kemudian Ruby ini adalah dari Jepang, di Jepang. Kemudian Visual Basic ini untuk biasanya bisnis gitu ya. Sekarang ini larinya ke VB.net gitu ya. Jadi bahasa pemrograman itu yang tadi Pak dikatakan banyak gitu ya. Banyak, dan sini tidak Pak Adi jabarkan lah gitu ya, bahasa pemrograman ya. Yang ada di sini juga ya, jadi tadi hanya sedikit ya, dan itu tadi sesuai, harus sesuai dengan kebutuhan kita gitu ya. Misalkan kita mau web, berarti bahasa pemrogramannya apa-apa saja yang dipakai gitu ya. Dan bisa dilihat ya di Google itu banyak sekali referensi ya. Contoh misalkan web ya, kita perlu misalkan HTML ya, CSS, kita perlu PHP ya, kita juga perlu JavaScript ya. Kemudian kalau database-nya kita menggunakan MySQL gitu. Dan sekarang itu ya ada yang contoh framework ya. Framework ini itu sebuah kerangka yang membantu kita gitu ya. Tetapi kalau misalkan belajar web aja gitu ya, nah memang yang lebih penting adalah kita dari dasarnya dulu gitu ya. Si HTML itu, CSS itu kita belajar, kita latihan, JavaScript, PHP gitu ya, MySQL-nya. Nah, nanti kalau sudah bisa ya, uh, apa sudah memahami, nah boleh tuh framework. Jadi framework ini sebenarnya buat membantu aja, mempercepat gitu. Ketika sudah paham dasar-dasarnya gitu ya, misal OOP aja ya, paham ke dasar OOP itu ya, nah itu akan mudah, akan mudah mempelajari si framework ini. Yang tentu saja nanti framework ini kan terus banyak yang bermunculan gitu ya. Oke, nah yang terakhir yang ketiga adalah implementasi perangkat lunak aplikasi pemrograman. Jadi hampir semua pengembangan software aplikasi harus melalui tahap desain ya. Jadi memang harus ada desainnya. Nah, kalau di ada yang menggunakan SDLC ya. Nah, System Development Life Cycle, di situ ada. 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 Di situ ada.
planning, perencanaan, kemudian ada analisis, kemudian ada desain, dan ada implementasi gitu ya. Jadi kalau kita programmer atau kita membuat sebuah program ya, itu bukan coding aja gitu ya. Coding itu 30%, 70%-nya itu ya yang lain-lain gitu ya. Jadi sebelum pengkodingan, terus setelah pengkodingan, nah itu adalah semua 70% dan codingnya 30% gitu ya. Jadi eh, apa harus ada ya beberapa hal yang kita ketahui ya. Oke, ini saya tidak banyak membahas. Oke, saya lanjutkan. Bentar, maaf. Nah, ya jadi memang di sini harus ada tahap desain gitu ya. Jadi memang tadi kalau dibilang ya sebelum implementasi adalah desain. Nah, jika skala aplikasinya kecil maka desainnya kecil. Jika skala aplikasinya besar ya maka desainnya akan besar mengikuti ya dari si aplikasinya itu. Nah, dalam pengembangan sebuah program, seorang software engineering akan membuat rancang bangun sistem yang akan dikembangkannya dalam bentuk diagram alir, flowchart lah gitu ya. Jadi memang apa kita harus tahu aktivitas-aktivitas apa ya yang ada di sistem tersebut. Ketika aktivitas-aktivitas itu ya sudah kita buat ya dan tentu saja nanti bisa dipahami juga oleh si user atau pengguna ya. Nah, maka akan membantu kita untuk proses pengkodingan gitu. Jadi tidak asal ngoding saja, oh buat ngoding aja, tapi kita tidak membuat sebuah kegiatan aktivitas di sistem tersebut gitu ya. Jadi memang berdasarkan dari aktivitas yang kita buat. Nah, setelah itu kita menuliskan ya atau mengetik si perintah-perintah ya bahasa pemrograman itu ya seperti itu. Nah, dalam membuat aplikasi harus diperhatikan urutan langkah dan strategi ya. Jadi di situ tadi yang Pak Adi katakan ya, jadi ada tahapan-tahapannya. Nah, di sini nanti kita akan membahas ya. Nah, di sini secara skop umumnya adalah analisis terhadap permasalahan, merumuskan kebutuhan, membuat desain, implementasi bahasa pemrograman, dan melakukan tes uji coba. Oke, nah di sini adalah tahapan penyusunan yang sistematis dan terpadu mengembangkan aplikasi. Di mana satu adalah definisi masalah gitu ya. Jadi kita harus tahu ya masalah-masalah yang itu adalah membuat sebuah kendala ya yang tentu saja manual-manual ya ketika misalkan di digital atau diaplikasikan ya. Nah, itu masalah itu bisa diatasi ya. Nah, masalah itu ya bisa saja masalah waktu gitu ya. Ketika misalkan kita menggunakan sistem, kita tidak perlu ke kantor tersebut misalkan atau instansi tersebut gitu ya. Jadi hanya perlu menggunakan aplikasi gitu ya. Atau misalkan ketika misalnya ujian gitu ya, ujian kita menggunakan aplikasi ya, dan itu menghemat kertas gitu ya. Nah, itu adalah data-data ya yang kita kumpulkan, masalah-masalah gitu ya, kendala. Wah, kalau misalkan pakai teknologi kita enak, contoh misalkan teknologi WhatsApp ya, contoh ya WA gitu ya. Nah, kalau misalkan kita mau janjian sama teman kita atau kita mau ke rumah temen gitu ya,
Nah, kita biar tahu dia itu ada apa tidak di rumah gitu, apakah dia ada acara apa tidak, ya kita kan bisa berkomunikasi gitu ya. Kalau misal kita langsung ke rumahnya, oh nggak ada gitu ya. Nah, itu kan yang membuat suatu permasalahan juga gitu ya. Jadi kita harus mengatasi masalah itu. Kemudian yang kedua adalah analisis kebutuhan ya. Jadi kebutuhan apa-apa saja nih yang diperlukan ya. Ketika misalkan ujian eh, komputer, ya kita membutuhkan komputer ya, kliennya, servernya, jaringannya gitu ya. Jadi ketika ya aplikasi ya, nah apa aja sih yang digunakan begitu ya. Kemudian yang ketiga adalah algoritma ya, kita bagaimana membuat sebuah flowchart atau aktivitas yang tadi Pak dibilang, kegiatan di sistem itu ya, dari dia awal sampai dia proses dan dia akhirnya seperti itu. Kemudian pengkodean, nah ini bahasa pemrogramannya apa saja yang digunakan gitu ya. Contoh misalkan web ya tadi bisa menggunakan HTML, bisa menggunakan CSS, bisa menggunakan JavaScript gitu, PHP. Jadi eh, apa bahasa pemrograman yang memang sesuai gitu ya dengan tujuan kita gitu ya. Misalkan game membuat apa, membuat flash, pakai flash misalkan ya, atau pakai bahasa Java ya dan sebagainya yang memang itu dipergunakan untuk game misalkan. Kemudian yang kelima adalah testing ya. Jadi kita setelah jadi kita harus tahu ya kemampuan dari si program tersebut ya. Kita menguji ya. Nah, ketika ada apa error ya, error atau kesalahan ya, kita nyebutnya adalah bug, dan untuk memperbaikinya kita sebut adalah debugging gitu. Kemudian pemeliharaan, nah di sini kita bisa lihat ya selama program itu berjalan itu kekurangannya apa, biar nanti kita eh, ada peningkatan lagi, atau memang pemeliharaannya bagaimana kita mempublish gitu ya, kita menggunakan sebuah program itu bisa digunakan oleh si user tersebut. Oke, ini adalah contoh ya aplikasi berbasis web pendaftaran peserta didik baru SMKN 2 Kabupaten Tangerang. Nah, nanti tugas tidak boleh sama ya, tidak boleh sama juga. Misalkan Pak, saya mau bikin aplikasi web pendaftaran peserta didik baru SMKN 1 Kap Tangerang, nggak boleh juga ya, karena itu temanya adalah pendaftaran ya. Jadi tidak boleh samakan kalau misalkan tugasnya itu web pendaftaran ya, peserta didik, mahasiswa dan sebagainya, nggak boleh ya. Jadi harus cari tema-tema yang baru ya, selain ini, selain peserta didik atau pendaftaran penerima siswa gitu ya. Oke, dimana di sini Pak Adi memberikan contoh, misalnya satu, definisi masalah ya. Misalnya calon siswa sulit mendapatkan informasi gitu ya, ketika misalkan kita menggunakan sebuah aplikasi mudah gitu ya, informasi itu ada di web. Kemudian harus banyak petugas pendaftaran yang dilibatkan gitu ya. Kalau di pendaftaran menggunakan aplikasi ya hanya beberapa orang gitu ya, operatornya sedikit. Dan sekolah harus menyediakan kertas ya untuk memenuhi pendaftaran ya. Kalau eh, apa manual gitu, tapi kalau itu kan tidak ya, ada di web ya, tinggal ya mungkin kalian sendiri gitu ya mengeprint. Jadi pihak sekolah nggak menyediakan kertas yang banyak ya. Itu ya masalahnya gitu ya, masalahnya apa-apa saja gitu. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan ya. Jadi apa nih alat-alat gitu ya,
perangkat yang dibutuhkan, misalkan mempersiapkan aplikasi web yang dapat diakses menggunakan komputer atau HP gitu. Jadi bukan komputer saja, sekarang banyak yang menggunakan HP. Nah, bagaimana si aplikasi itu juga mampu ya bisa tampil di HP, atau kita nyebutnya responsif gitu ya. Jadi dia menyesuaikan gitu, dan tentu saja menu-menunya juga bisa aktif gitu ya. Mempersiapkan formulir pendaftarannya, harus ada formulir pendaftaran juga, kemudian mempersiapkan informasi pendaftaran, persiapkan bagian untuk pengumuman yang diterima. Nah, ini adalah fitur-fiturnya ya, bisa jadi alat atau fitur-fiturnya ya untuk kebutuhan di sistem tersebut. Kemudian desain, nah tadi membuat flowchart ya, berkaitan dengan misalkan pendaftaran ya, flowchart mengenai informasi ya, isi pendaftaran dan pengumuman diterimanya. Kemudian pengkodean, nah misalnya ini menggunakan web ya, berarti tadi sesuai dengan web ya, tadi dibahas juga ya. Kemudian testing, melakukan testing 1000 user untuk melakukan pendaftaran. Nah, kita lihat gitu ya, ini mampu nggak misalnya menggunakan server gitu ya. Nah, server ini mampu tidak gitu ya untuk 1000 user ini misalkan masuk gitu ya secara bersamaan gitu. Ya, jadi pada saat nanti program itu, aplikasi itu berjalan ya, akan lancar gitu ya, tidak ada masalah gitu. Kemudian yang pemeliharaannya adalah aplikasi ini dipublikasikan ya, dipublish ya di internet menggunakan misalkan media hosting ya, untuk si aplikasi ini bisa digunakan di internet. Oke, itu saja ya, eh, yang nanti Padi akan memberikan tugas ya untuk kalian membuat eh, ini ya, tahapan penyusunan yang sistematis dan terpadu ya. Eh, itu sudah contohnya. Kemudian mohon bisa benar-benar mandiri ya, berpikir, tidak mencontek gitu ya, dan silakan yang kalian pahami itu apa gitu ya, dan mohon jangan maaf perhatikan waktu ketika misalkan wapri ke padi, perhatikan waktu, misalnya waktu ibadah gitu ya, misalnya zuhur ya, sebelum zuhur jam 12 kurang atau jam 12 lewat lah lagi sholatnya, terus asar juga ya, maghrib, nah isya, nah itu tolong perhatikan gitu ya, maaf etikanya ya, eh, apa buat istirahatnya ya, buat sholatnya perhatikan ketika wapri ke padi gitu ya. Dan kalau jam di atas 8 malam saya tidak terima ya, paling nanti paginya saya akan membalas gitu. Dan tolong ya etikanya dengan baik ya, komunikasi dengan ucapan salam, kemudian nama dan kelasnya, dan tujuannya dengan singkat padat jelas gitu ya. Dan kalau bisa juga silahkan diskusikan di grup gitu ya. Jadi ketika misalkan ada permasalahan dan ini dan itu ya, bisa nanti di grup gitu ya, biar kita berdiskusi gitu ya. Oke, itu saja yang bisa Pak Adi berikan ya. Tetap semangat untuk belajar ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya kita melakukan pembelajaran ini. Oke, Pak Adi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.